masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras dan angin kencang sebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. Warga minta 300 meter. Tapi pemerintah baru membangun 30 meter penahan tebing Batang Pasaman. Atlet Sumatera Barat, putra dan putri, dinyatakan lolos dalam babak kualifikasi PON ke-21 dengan meraih 3 medali emas putra dan 2 medali emas putri. Medali tersebut diperoleh dari 4 disiplin lomba yang dipertandingkan, yakni slalom, head-to-head, sprint, dan downriver race pada kelas R4 dan R6 yang dilaksanakan di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman, 22 Agustus hingga 25 Agustus 2023. Pencapaian tersebut adalah hasil yang luar biasa. Pasalnya, atlet putra dan putri baru dibentuk dan dipersiapkan kurang dari 2 bulan. Pasalnya, Sumatera Barat belum memiliki tim yang siap untuk mengikuti pertandingan. Selama ini, dalam ajang nasional, Sumatera Barat hanya diwakili oleh kota dan kabupaten yang dianggap siap dan ditunjuk oleh pengurus provinsi Faji Sumbar. Tantangan Pengprov Faji Sumbar tak hanya itu. Soal penetapan tuan rumah untuk babak kualifikasi zona 1, Pengprov Sumbar harus bersaing ketat dengan 6 provinsi lainnya. Pada saat Rakernas Faji di Pekalen November 2022, di sana diputuskan kalau Sumbar jadi tuan rumah awalnya untuk Faji BK-PON untuk zona seluruh Indonesia. Akhirnya di pihak teman-teman dari Indonesia bagian timur ingin juga jadi tuan rumah, dan akhirnya diputuskan kalau BK-PON ini dibagi 3 zona. Dengan hasil kualifikasi zona 1 ini, Sumatera Barat melenggang mengikuti Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam. Dari 6 provinsi yang mengikuti babak kualifikasi ini, 3 provinsi dinyatakan lolos, yakni Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Sedangkan 3 provinsi lainnya, Riau, Lampung, dan Bengkulu, tidak berhasil lolos babak kualifikasi. Aldian melaporkan dari Padang Pariaman. Tim Jambi berkenan keterangan Bupati Padang Pariaman. Bisa kita getarkan bumi pesisir selatan oleh para guru-guru pada pagi hari ini. Siap? Wajah-wajah ceria tampak pada 1.262 orang guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SMP di Pesisir Selatan. Mereka diangkat menjadi P3K yang anggarannya berasal dari APBD Pesisir Selatan. Pengangkatan besar-besaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kesejahteraan guru. Meski belum bisa mengakomodir keseluruhannya, namun setidaknya saat ini sudah hampir setengahnya tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Nantinya akan ada tahap selanjutnya, sebanyak 1.228 guru honorer lagi yang akan diangkat menjadi P3K. Para guru yang menerima SK P3K merasa sangat bahagia karena penantian panjang dan kesabarannya selama menjadi guru honor. Bahkan ada guru yang sudah belasan tahun menjadi guru honor dan yang akan pensiun dalam waktu dekat ini. Kalau saya terharu ya,
saya udah lama. Tetap bisa menggunakan kata yang penting bahagia. Terima kasih pada Tuhan Yang Kuasa, keluarga saya yang beri saya. Saya bahagia, sudah lama menunggu ini semua. Mengapresiasi sekali karena dengan adanya P3K ini mungkin merasa terbantu guru-guru honor selama ini. Yang pertama mengucapkan rasa syukur karena sudah 9 tahun honor dan ini membuahkan hasil berkat sabar, yakin, dan usaha. Sangat banyak ya, mulai dari pengalaman dinas di sekolah, kadang kami mendapatkan jam kerja, kadang tidak, kadang kami hanya mendapatkan jadwal piket saja. Saat ini, guru honorer kontrak di lingkup Dinas Pendidikan Pesisir Selatan berjumlah 870 orang dan sudah diangkat menjadi P3K lebih dari 400 orang. Sedangkan guru honorer yang digaji dari dana BOS berjumlah 4.000 dan 800 orang diantaranya sudah diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah dengan adanya kekurangan yang selama ini secara bertahap sudah kita penuhi. Tahun 2022 pengadaannya ada 1.269, insya Allah tahun ini akan ada lagi penambahan 1.228 lagi. Nah dengan adanya penambahan itu kita berharap semua tenaga pendidik di pesisir selatan tercukupi. Nah kalau sudah tercukupi nanti tidak ada alasan, tidak ada perubahan ke arah perbaikan kualitas pendidikan di daerah ini. Selain itu, pengangkatan guru ini juga bertujuan untuk mengakomodir tenaga pengajar yang akan pensiun sebanyak 1.500 orang dalam 2 tahun ini. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Penahan tebing Sungai Batang Pasaman, Nagari Aya Gadang Barat, Kabupaten Pasaman Barat, mulai dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penahan tebing ini dibangun untuk menghindari ablasi yang dapat menyebabkan rumah ambruk ke sungai. Sejak 5 tahun lalu, wilayah ini terkikis oleh aliran Sungai Batang Pasaman. Pemprov Sumbar sudah membangun penahan tebing sepanjang 30 meter dengan nilai proyek lebih dari 700 juta rupiah. Namun warga menilai penahan tebing tersebut masih kurang banyak. Pasalnya, penahan tebing dibutuhkan sekitar 300 meter. Namun, yang baru dibangun 30 meter. Jika tidak dibangun sesuai kebutuhan di lapangan, dikhawatirkan tebing sungai akan terus terkikis oleh aliran air, terutama saat hujan deras dan air meluap di kawasan tersebut. Pempancangan sebelumnya kutub terjadi Kira-kira dengan seperti ini, kira-kira ada tertolong tak? Tertolong lah, Pak, tak tertolong lah. Kalau cuma awak sendirinya. Sampai ke Silah gadang lah awaknya kan. Ya, keinginan awak sampai barang Ditambah bangunannya. Ya kalau dapat harapan awak ke pemerintah awak kan siap ndak boleh pengkayaan gua sampai ke situ ya kan tu. Setiap tahun ada kena banjir gua. Tiap tahun dah 3 kali setahunnya. Menurut rekanan proyek, mereka hanya memasang tiang pancang sepanjang 30 meter, sesuai dengan nilai kontrak yang mereka terima dari Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini untuk penahan tebing, Pak. Iya. Supaya tanah yang di sini ini tidak tergerus oleh banjir lagi. Untuk sekarang tahap awal ini pemancangan kita sekitar 30 batang atau sekitar 30 meter. Kalau untuk sekarang ini kalau dapat ya harusnya ditambah lagi ke tanahnya. Iya. Supaya tanah masyarakat di sini lebih aman lagi. Selama proses ablasi sungai, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat ratusan batang pohon kelapa sawit tumbang dan 8 rumah rusak akibat ablasi tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.